Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Kembali lagi dengan saya, Mas Muka Arianti. In this video, I will explain about folktales. Folktales are imaginary stories which have existed in the society from generation to generation. Jadi, cerita rakyat itu sudah ada pada masa rakyat sejak zaman dahulu dan telah ditularkan dari generasi ke generasi berikutnya. Have you ever read the story of Lutung Kasarung and Maling Kundang or Baru Linting? Cerita tersebut merupakan cerita rakyat. Folklore is very interesting for us. Cerita rakyat itu sangat menarik bagi kita. So, that folklore can be read, easy read or listen to stories. Jadi cerita rakyat itu bisa dibaca dengan mudah membacanya atau mendengarkan ceritanya dari orang lain. Observe the face dwarf. Amati gambar berikut. This is a face atau pangeran, and king atau raja, or queen atau ratu. Next, princess atau putri, witch atau penyihir, and fairy atau peri. Next, unicorn atau unicorn, dragon atau naga, giant atau raksasa, beggar atau pengemis, village atau istana, robber perampok. Observe the word atau amati kata-kata berikut. Kegiatan dengan kata-kata sifat yang ada dalam cerita rakyat. Wise bijaksana, handsome atau tampan, powerful atau kuat, cruel kejam, hero pahlawan, beautiful cantik, honest jujur. Oke, expression corner. Atau perhatikan ekspresi berikut. Ungkapan berikut yang pertama, I have text or have you ever heard the type of is text? Apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Atau apakah kalian pernah mendengarkan jenis teks ini? So, narrative text is imaginative story to entertain people. Teks narasi adalah sebuah teks yang bersifat imajinatif atau hayalan, yang gunanya adalah untuk menghibur orang. Narrative text can be in spoken or written form. Teks narasi bisa dalam bentuk tulisan atau secara langsung. Di text expansion of narrative text ini ada to entertain, to educate, to develop the imagination of the readers. Fungsi dari teks narasi ada beberapa. Yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk mengedukasi, dan yang terakhir untuk mengembangkan imajinasi pembaca. Fitur bahasa dalam teks narasi. Fitur bahasa dalam narrative text ada simple past tense yang digunakan dalam teks ini dalam bentuk masa lampau, and then adverb of time, to then the past able, kata keterangan waktunya menggunakan kata keterangan di masa lampau. Once often, a time on day, and then time conjunction. Spesifik karakter, yaitu ada tokoh utama di dalam teks narasi tersebut.
like Cinderella, Snow White, and then action verb. A verb dash yours action verb. Jadi di dalam teks narasi ini menggunakan action verb atau kata kerja menyatakan aksi atau tindakan. Toilet, walked, dumped, and then direct speech. Jadi ada banyak speech di dalam narasi yang digunakan untuk membuat suasana terlihat hidup dan terlihat nyata. Like Snow White, The Legend of Toba Lake. Once upon a time, there was a handsome man. His name was Batara Guru Sahala. One day, he saw a fish. He was surprised to find that the fish could talk. As soon as the fish was free, it sank into the beautiful woman. She said that he had to keep the secret, that she was also a fish. Sahala promised that he would. They were married happy and had a son. His name was Samosir. One day Sahala got very angry to his son and said, "You are son of fish." Samosir went home and told his mother about it. His mother was annoyed because Sahala broke his promise. Then the earth began to shake and the volcano started to erupt. The earth formed a big hole. People believe that the holes becomes a lake. Then this lake is called Lake Toba. Ini adalah cerita tentang legenda terjadinya Danau Toba. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebuah cerita itu pasti ditandai dengan yang pertama urutan waktu, dan yang kedua biasanya cerita itu sudah terjadi di masa lampau. Itu harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Example, once upon a time, pada suatu hari. One day, suatu hari. Then, kemudian. Itu semua adalah contoh dari kata-kata kerja bentuk kedua. Example, was surprised, could, had, said. Baik, di sini saya akan membacakan dongeng asal-usul dari Danau Toba. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapan itu. Tak berapa lama ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kayaknya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ketika menarik tali pancingannya dan mendapati seekor ikan yang besar tersangkut di mata pancingannya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilauan sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kailnya dari mulut ikan tangkapannya, mendadak terjadi sebuah keajaiban.
ikan aneh bersisi kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Toba terheran-heran mendapati keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri dengan bola mata yang bulat dan mulut melongo. Kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini tentang folktales. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.